Ad-dinu an-nasihah. An-nasihah al-inayah, al-ikhlas, as-sidq. Agama itu perhatian, benar-benar kesungguhan, kemudian murni, nggak ada tendensi, murni ikhlas. Ini agama. Kalau ada tendensi pingin itu ada imbalan, ada itu, ini bukan ad-din, ini bukan agama. Ad-dinu an-nasihah. Liman, ini perhatian murni, tulus kalau bahasa sekarang, perhatian tulus, serius. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Murniat untuk Allah, ya, mengimani Allah yang murni, mentauhidkan Allah, benar-benar mentauhidkan Allah. Jangan tauhid campur syirik, nggak boleh. Iman kepada Allah tanpa ada syak, tanpa ada ragu. Kalau sudah ada perintah Allah, nggak pakai tawar-menawar lagi. Kalau melaksanakan perintah Allah tulus, nggak ada pingin dipuji sama orang, pingin diperhatikan sama orang. Ini an-nasihah, perhatian untuk Allah. Kemudian as-sidq, lillah, serius, sholatnya serius, amal solehnya serius, ninggalkan yang maksiat tadi itu. Walaupun dia senang hati, tapi dia tulus, enggak, karena Allah melarang aku. Sama dengan orang puasa, walaupun lapar, enggak mau makan. Kenapa? Karena Allah melarang aku makan di siang ini, enggak mau minum. Kenapa? Allah melarang aku ada di minum, ada di siang hari ini. Ad-dinu an-nasihah. Agama yaitu perhatian, kebenaran, kemudian keikhlasan, ketulusan. Lillah. Wali rasulih, untuk rasulnya. Ikhlas, perhatian benar kepada Rasulullah SAW. Ya, di masa hidupnya bela dong, berkorban untuk Rasulullah. Selain melaksanakan sunnah, selain mengikuti ajaran Nabi, membela Rasulullah mati-matian. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat, tulus. Sehingga para sahabat tadi itu ada satu sedikit karena kepingin dengan seorang perempuan hijrah sama Nabi, dikatakan bukan muhajir ilallah wa rasulih, muhajir ummi, guys. Kenapa? Karena nggak tulus. Nggak boleh nggak tulus untuk Rasulullah. Lah kalau Nabi meninggal, sunnahnya Nabi laksanakan, perhatikan. Anak-anaknya diajari sunnahnya Nabi. Makan dengan adabnya Nabi, minum dengan adabnya Nabi, sholawat dan salam kepada Nabi, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, mempelajari haditsnya, mempelajari agamanya, syariat-syariatnya. Ini termasuk an-nasihah, perhatian terhadap Rasulullah, keseriusan terhadap Nabi Muhammad, tulus untuk Nabi Muhammad, an-nasihah. Wali kitabillah, terhadap Al-Quran, ya baca, pelajari Al-Quran, renungi. Kalau baca Quran sambil merenungi, istiqomah membacanya. Kalau ada ayat perintah, dilaksanakan. Kalau perintah kesukaan wa aqimus shalah, ya sholat. Jangan wa aqimus shalah jadi bacaan nggak sholat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, diperintahkan tahajud, ya tahajud. Kalau diperintahkan wasabbihu bukratan wa asila, untuk bertasbih pagi dan sore hari, bertasbih. Kalau diperintahkan istighfar. Kalau perintahkan sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawat dan salam kepada Nabi. Terus begitu melaksanakan perintah Allah. Kalau ada larangan di dalam Al-Quran, ya dia jauhi. Oh, nggak boleh riba, jangan riba. Ini namanya berpihak atau perhatian tulus terhadap Al-Quran. Anak-anaknya diajari Al-Quran, diajak baca Quran.
disemangati untuk membaca Al-Quran. Ini termasuk bagian an-nasihah li kitabillah. Wali a'immatil muslimin, ada dua. A'immatil muslimin ada dikatakan umara, pemerintahan. Gimana nasihat terhadap pemerintahan? Ini bagian agama loh ini. Bagaimana? Doakan mereka supaya dapat hidayat. Doakan mereka supaya dia itu taat kepada Allah. Ad-du'a lahum. Apalagi bentuknya an-nasihah li a'immatil muslimin terhadap umara. Ngingatkan mereka kalau salah. Jangan dibiarkan, jangan didukung. Diingatkan. Pak Presiden salah, Pak Gubernur salah, Pak Menteri salah, Pak Wali Kota salah, Pak Bupati salah. Ini dosa loh sampean. Ingetin. Ini termasuk bagian ad-dinu an-nasi. Tidak boleh menjatuhkan. Tidak boleh khuruj anhum, keluar daripada wilayah mereka, nggak boleh. Kekuasaan mereka nggak boleh. Kenapa? Karena akan terjadi nanti pergolakan nantinya, dan ini akhirnya membenturkan muslimin dengan muslimin. Ini bagian ad-din an-nasihah. Wala yajuzu min ghairi mahdil kufri khurujuna an waliyil amri. Kalau itu a'immah dikatakan umara. Ada a'immah dikatakan ulama. Para pemimpin a'immah ini adalah ulama. Mengagungkan mereka, belajar sama mereka, tanya agama kepada mereka, nurut sama mereka, menghadiri majelisnya mereka. Dua-duanya ini a'immah. Siapapun orang yang dikatakan tokoh, baik itu tokoh pemerintahan atau tokoh agama, maka harus diukur semenjak tidak dalam perbuatan maksiat. Kita taat, kita mau dengerin. Tapi kalau a'immahnya mengajak berbuat maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, baik itu a'immah bimakna dengan arti umara atau ulama. Wa ammatihim, agama itu nasihat untuk orang umum, orang Islam. Al-inayah bihim, perhatian terhadap sesama muslim, ikhlas, tulus untuk orang muslim, fi adai hugugihim alaihim. Kalau ada hak yang harus dilaksanakan terhadap mereka, huguk lahum alal muslim. Ini muslim harus memperhatikan, oh sama tetangga bagaimana sama muslim, oh yang lebih tua, oh yang lebih muda, begitu. Artinya apa? Addi haqqagallah sadigan ma'al inayati wasidik fi ma'al inayati wal ikhlas fi. Laksanakan hak Allah dengan sebenarnya, ikhlas, jujur dan perhatian. Nasihat li rasulihi addi haqqar rasul. Laksanakan haqqir rasul ma'al inayah wasidik wal ikhlas fi. Perhatian dan sidik dan ikhlas fi. Wan nasiha li kitabillah addi haqqal Quran, yani ta'zimuhu wa qira'atuhu bitadabbur ma'al inayah bihi wal sidik wal ikhlas fi. Wali a'immatil muslimin juga demikian, addi huquqal a'immah huquqahum, ai as-sama' wa ta'ah wa imtithal awamirihim wa ta'zimihim ma'al sidik wal ikhlas wal inayah bihim. Wali a'immatil muslimin juga demikian. Inilah yang dimaksud an-nasih, al-inayah was sidik wal ikhlas.
Nah, kalau sudah ini bagian daripada agama, ya, ini bagian dari agama. Lah kalau kepura-puraan ya bukan bagian agama, ya. Nah, wallahu alam.